salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Pembagian Pita Frekuensi untuk Teknologi LTE. Kami dari kelompok 3 yang bernama saya, Diafril Sapapelisa Rumahorbo, dan teman saya, Yelena Prelis Majuntak, dan saya Fatia Aisyah Putri Hasibuan. Berikut hasil pembahasan kami tentang judul tersebut. Perkenalkan, nama saya Diafril Sapapelisa Rumahorbo. Di sini saya akan memulai pembahasan kelompok kami, yaitu kelompok 3 tentang pembagian pita frekuensi untuk teknologi LTE. Saya akan mulai dari latar belakang. Latar belakangnya yaitu yang pertama, kebutuhan data meningkat pesat akibat transformasi digital. Yang selanjutnya yaitu teknologi 3G tidak lagi mampu menangani trafik data tinggi. Yang ketiga, LTE hadir sebagai solusi dengan kecepatan tinggi dan latensi yang rendah. Yang keempat, pita frekuensi menjadi faktor utama dalam performa LTE. Selanjutnya yaitu tujuan pembahasannya. Yang pertama yaitu bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar pita frekuensi LTE. Yang kedua, menganalisis pembagian pita LTE global dan nasional. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara frekuensi, jangkauan, dan kapasitas. Yang keempat, mengkaji kebijakan pemerintah dalam memanajemen spektrum LTE. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar LTE atau Long Term Evolution. LTE merupakan evolusi jaringan 4G yang berbasis IP, menggunakan OFDMA untuk downlink dan SCFDMA untuk uplink, mendukung kecepatan hingga 100 Mbps yaitu downlink dan 50 Mbps yaitu uplink. Lalu memiliki latensi di bawah 10 ms untuk komunikasi yang real time. Lalu konsep spektrum dan pita frekuensi. Frekuensi adalah gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk alat komunikasi yang berbasis nirkabel. Lalu pita frekuensi atau frekuensi band adalah rentang frekuensi tertentu yang dialokasikan untuk layanan spesifik. Selanjutnya, pengolahan frekuensi yang penting untuk mencegah interferensi antara layanan. Lalu, satuan dari frekuensi adalah hertz atau yang disingkat dengan H dan Z kecil. Selanjutnya, prinsip OFDMA dan SCFDMA pada LTE. OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiplet Access digunakan untuk kanal downlink, memisahkan pengguna berdasarkan subcarrier. SCFDMA atau Single Carrier FDMA digunakan untuk uplink, mengurangi peak to average power ratio atau PAPR. Kombinasi keduanya meningkatkan efisien dan kestabilan transmisi data. Selanjutnya yaitu sistem duplexing pada LTE, yaitu yang pertama FDD atau Frequency Division Duplex, yaitu uplink dan downlink menggunakan frekuensi yang berbeda. Selanjutnya TDD, Time Division Duplex, uplink dan downlink berbagai frekuensi yang sama, namun diatur berdasarkan waktu. Yang ketiga, sebagian besar jaringan LTE di Indonesia menggunakan mode FDD pada band 3 dan band 8. Baiklah, saya di sini akan membacakan bagian pembagian pita LTE secara global. Band 1 1920 sampai dengan 1980 atau 2110 sampai dengan 2170 MHz terdapat Asia dan Eropa. Band 3 1710 sampai dengan 1785 atau 1805 sampai 1880 MHz terdapat global. Band 5 824 sampai dengan 849 atau 869 sampai 894 MHz terdapat Amerika. Band 7 2500 sampai 2570 atau 2600
sampai 2690 MHz terdapat Eropa dan Asia. Band 8 880 sampai 915 atau 925 sampai 960 MHz terdapat Asia dan Afrika. Lanjut di pembagian pita LTE di Indonesia. 1. Band 3 atau 1800 MHz terdapat XL, Indosat, dan Telkomsel. Kedua, band 5 terdapat 890 MHz terdapat jaringan seperti Smartfren. Ketiga, band 8 900 MHz terdapat XL dan Indosat. Keempat, band 40 2300 MHz terdapat Smartfren dan Bolt. Lanjut, lebar pita atau bandwidth dan efisiensi spektrum. Pertama, LTE mendukung bandwidth antara 1,4 MHz hingga 20 MHz. Kedua, semakin lebar bandwidth, semakin besar kapasitansi data yang dapat ditransmisikan. Ketiga, operator menyesuaikan lebar pita berdasarkan ilensi frekuensi yang maksimal. Lanjut, pengaruh frekuensi terhadap jangkauan dan kapasitansi. 1. Frekuensi rendah atau 700 sampai 900 MHz yang memberikan jangkauan luas dan penetrasi sinyal yang lebih baik. Kedua, frekuensi tinggi 1880 sampai 2600 MHz memiliki kapasitansi lebih besar namun jangkauan lebih terbatas. Ketiga, kombinasi kedua jenis frekuensi digunakan untuk mencapai keseimbangan antara jangkauan dan kapasitas. Next, manajemen spektrum LTE. 1. Reforming pemindahan spektrum lama atau misalnya GSM ke LTE. Kedua, spektrum sharing, berbagi pita antara operator guna efisiensi. 3. Carrier atau aggregation atau menghubungkan beberapa pita untuk meningkatkan throughput. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu band 3 1800 MHz di Indonesia. Yang pertama, band 3 merupakan pita paling umum digunakan oleh operator LTE di Indonesia. Kedua, beroperasi dengan mode FDD dan bandwidth hingga 20 MHz. Yang ketiga, cocok untuk daerah urban dengan trafik data tinggi. Yang keempat, mendukung carrier aggregation menuju LTE Advanced. Berikutnya ada arah pengembangan menuju teknologi 5G. Yang pertama, LTE Advanced dan LTE Advanced Pro menjadi transisi menuju jaringan 5G. Yang kedua, pita di atas 3,5 GHz mulai digunakan untuk uji coba 5G di Indonesia. Ketiga, integrasi LTE dan 5G dilakukan dengan mode non-standalone atau NSA. Kesimpulannya, pita frekuensi merupakan fondasi utama performa LTE. Yang kedua, pembagian pita menunjukkan jangkauan, kapasitas, dan kualitas layanan. Yang ketiga, efisiensi penggunaan spektrum penting untuk keberlanjutan jaringan. Yang keempat, LTE berperan sebagai landasan utama menuju era komunikasi 5G. Berikut ada referensinya. Yang pertama, 3 GPP TS 36.101 EUTRA User Equipment atau UE Radio Transmission and Reception. 2. ITU Radio Regulation 2023 Edition. Yang ketiga, Kementerian Kominfo RI Kebijakan Spektrum Frekuensi LTE 2024. Yang keempat, GSMA Intelligence Report
LTE Spectrum Utilization 2023. Berikut presentasi kami. Terima kasih. Sekian hasil dari pembahasan kami. Kami ucapkan terima kasih.